Shalom saudara-saudara yang terkasih. Shalom Bapak. Shalom. Oke. Malam hari ini memang saya memberikan judul itu kecerdasan dalam memilih. Karena ada banyak orang itu tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Jadi sehari ini kita akan belajar apa sih maunya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Makanya saya ambil dalam kecerdasan memilih. Sebentar, saya ini dulu. Memang sulit mengerjakan mimpi Anda, namun akan menjadi sebuah tragedi jika Anda tidak mengerjakannya. Sebuah kalimat atau kata yang mungkin sederhana, tetapi kalau kita menemukan di dalam kehidupan kita ini, kalau kita menemukan kata sulit, nah hati-hati. Bayangkan, dalam memilih sebuah kata saja kita harus sudah berhati-hati. Karena sebab kata sulit, buat saya pribadi itu saya lebih menerjemahkannya ke dalam kata-kata tidak mudah. Artinya apa? Kalau kata tidak mudah itu ada sesuatu yang kita bisa buat. Tetapi kalau sulit, wah, yang udah, aduh susah Pak, aduh sulit Pak, udah repot itu kalau udah bicara sulit itu. Jadi kata sulit itu cuma hanya kata sulit saja loh. Hanya cuma kata sulit, itu udah susahnya minta ampun. Ya, mimpi kita punya mimpi. Tetapi dia nggak jadi nih, nggak jalan ini. Dia nggak jalan hanya cuma gara-gara kata sulit tadi. Dan akan lebih hebat lagi, lebih berat lagi kalau ada sesuatu, pencobaan, ujian, tragedi. Itu akan kalau kita nggak mengerjakan itu. Jadi kita belajar bagaimana kita merenungkan firman, terus kemudian planning apa yang kita sesuaikan dalam kehendak Tuhan. Nah di situ. Makanya saya selalu berkata-kata kepada orang-orang percaya, orang-orang yang saya layani, orang-orang yang saya muridkan, itu supaya mereka mengandalkan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa mewujudkan semua itu. Karena segala sesuatu diciptakan oleh firman. Apa yang tidak kelihatan dengan mata, yang tidak tampak itu, begitu kita memiliki iman di dalam Kristus, yang tadinya nggak ada, jadi ada. Begitu saudara. Nah, di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara lihat ayat ini sebetulnya siapa yang berkata? Tuhan. Jadi inilah keinginan Tuhan, dan dia mengerti sekali bagaimana dia merancangkan segala sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan rancangannya itu rancangan damai sejahtera. Tapi kembali lagi, itulah manusia hanya cuma bisa bertanya seperti ini, mengapa hanya rancangan? Kenapa Tuhan cuma rancangan? Karena manusia juga punya loh rancangan, dia punya rencana. Nah itu tadi saya bilang, kenapa kita harus intim dengan Tuhan itu supaya menyelaraskan apa yang menjadi keinginan kita, kebutuhannya kita, yang ada di dalam itu tadi rancangannya Bapa di sorga itu, rancangannya Tuhan. Karena semua sudah Tuhan rancangkan untuk masing-masing orang percaya. Berbeda-beda memang. Supaya apa? Apa yang menjadi harapan-harapan kita itu bisa terlaksana. Yang jadi masalah ini kan, kitanya ini yang belum sadar bahwa semua konsep kehidupan itu ada dalam tangannya. Makanya kenapa kita harus bergaul dengan dia, intim dengan dia. Bukan berarti kita mau nyogok Tuhan, tidak. Makanya di dalam doa-doa kita, apa sih yang kita inginkan? Terlebih yang terlepas dari iman saudara. Apa yang saudara imani? Karena perkataan Yesus itu kan jelas. Di setiap dia berjumpa dengan orang-orang yang disembuhkan. Orang-orang yang mengalami kuasa. Orang-orang yang mengalami mukjizat. Jadilah apa yang menurut imanmu. Selalu begitu. Mengacunya kepada iman. Nah, contoh lagi bagaimana kita bisa memilih sesuatu bahwa itu
betul-betul dari Tuhan atau apakah ini dari saya? Saya kasih contoh yang simple. Kalau di tempat saya ini kan memang jauh ya maksudnya jauh dari keramaian. Misalnya kota yang di ujung Halmahera Utara itu kan di ujung di Halmahera paling utara lagi. Kemudian di sini kan ada dokter tuh banyak tuh. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang sakit atau apa, itu mereka mau ke dokter. Tapi dokter kan bisa dihitung dengan jari, saudara di sini itu. Bisa dihitung dengan jari. Dokter siapa? Dokter siapa? Misalkan ada dokter umum. Dokter umum tuh cuma paling 2. Karena selebihnya ada 4, tapi yang 2 itu dia di rumah sakit daerah. Nah, masyarakat ini harus bisa memilih. Menurut dia bagaimana kita mesti memilih dokter siapa yang sesuai. Kan gitu. Padahal waktu kita datang ke dokter tersebut, dokter itu cuma hanya menganalisa penyakit saudara. Dia tidak menyembuhkan loh. Itu yang hebatnya. Dia tidak menyembuhkan. Saya bilang kita sembuh karena dokter, bukan. Datang ke dokter itu dia cuma, iya ibu ada keluhan apa, kan begitu. Keluhannya apa, daerah mana, dia mendiagnosa bahasa ilmiahnya. Kalau bahasa yang biasanya kan menganalisa, dianalisis dulu kenapa misalkan ibu pusing atau mual-mual atau seperti apa, itu kan selalu didiagnosa dulu, dirunut dulu. Nah, itu yang saya pelajari. Nah, saya pelajari bagaimana dokter-dokter ini mengambil kesimpulan kan. Memang dia sekolah, dia tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita, dia yang lebih tahu. Nah, itu yang bisa kita pakai, saudara. Hanya saja, kembali lagi, namanya manusia itu selalu, menurut pakar-pakar psikologi, yang menjadi pusat dari kehidupan manusia itu adalah dirinya sendiri. Itu kenapa kita harus bijak. Di dalam Ulangan 30:19, Allah mengatakan demikian, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Ya, kehidupan dan kematian. Paling parah ini yang paling ditakuti oleh manusia, kehidupan dan kematian. Kemudian berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ini yang disebut dengan kehendak bebas, saudara. Karena Tuhan itu menginginkan supaya kita memilih kehidupan. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa apa yang menjadi pilihan-pilihan kita, dari mana kita tahu itu kehidupan atau kematian? Karena kita tidak mau bergaul dengan yang hidup. Apa yang hidup di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Yesus Kristus itu hidup di dalam kita. Kemudian firman-Nya itu hidup di dalam kita. Kenalilah saudara masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kenalilah di dalam diri saudara. Dan yang paling powerful adalah apa? Roh Kudus. Kuasa dari Roh Kudus itulah yang membangkitkan Kristus di kayu salib. Artinya kita sudah, makanya kalau kita lihat kita mau merenungkan sedikit bagaimana Tuhan menyertai kita, itu sangat luar biasa. Hanya saja kan kembali kepada pilihan-pilihan manusia. Kembali kepada pilihan manusia. Misalkan kemarin ada cerita yang lumayan ini ya, jadi perdebatan ya. Ada Pak Teolog juga di situ kan, ya Pak Teolog ya, mengenai Yudas itu Pak Teolog. Perbincangan, perguncingan mengenai apakah Yudas masuk surga apa masuk neraka. Nah, yang seperti itu. Jadi saya juga punya pendapat gitu. Sekalipun berbeda enggak masalah. Tapi dalam berpendapat kan tidak salah toh. Kan gitu. Yang saya ketahui, Yudas itu kan semua tahu, di teman-teman di sini semua tahu. Yudas matinya kenapa? Bunuh diri, Pak. Bunuh diri, Pak. Bunuh diri, betul bunuh diri.
Bunuh diri kan? Betul kan? Betul, bunuh diri. Oke. Betul, Pak. Oke, ada yang bisa bacakan Lukas 12. Markus 12. Markus 12 bisa dibacakan Markus 12. Siapa yang bisa? Tolong minta buka Markus 12. Markus 12 berapa, Pak? Ayat berapa, Pak? Sabar ya. Mungkin dari 30 boleh deh. Markus 12 ayat 30. Bentar, Pak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. 31 aja. Dan hukum kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Oke, amin. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi kita harus tahu bahwa inilah hukum kasih karunia. Dua hukum inilah. Nah, itu. Nah, kenapa itu hukum Taurat itu digenapi? Nah, di dalam hukum Taurat yang 1 sampai 10 itu digenapi dengan dua hukum ini. Itu makanya Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dia itu bukan meniadakan, tapi dia menggenapinya. Makanya dia melebur jadi satu. Dia melebur, dia masuk. Yang dari ketentuan yang pertama, janganlah kau menyebut apa, jangan hal-hal itu yang kata jangan 1 sampai 4 itu pada ayat 30. Oke. Kemudian Bapak Ibu tahu nggak kalau di dalam hukum Taurat ada namanya jangan membunuh. Betul kan? Jangan membunuh. Tapi lihat bagaimana kesempurnaan Yesus menyempurnakan itu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lah kalau kamu nggak mengasihi dirimu, ya itulah endingnya. Bunuhlah dirimu. Artinya apa? Sudah melanggar bukan? Iya, Pak. Ya sudah melanggar. Mana ada bunuh diri diperkenankan Tuhan. Mereka pada ribut lah ayat ini loh. Simple saja. Matinya kenapa? Bunuh diri. Ya sudah, kalau bunuh diri jelas berarti kamu tidak mengasihi dirimu sendiri. Bukankah Tuhan itu amat sangat mengasihi kita? Makanya kita nggak bisa mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengasihi diri kita. Realita bahwa Tuhan mengasihi kita itu nggak ada. Kita nggak nangkep. Kita nggak mengaminkan. Makanya sulit banget mengasihi diri sendiri. Nanti akan lebih banyak kita menjadi tertuduh. Kita lebih bahasa yang sering beredar dibilang ini. Hati-hati loh saudara. Makanya kita belajar cerdas. Hanya cuma penggunaan kalimat. Kata korban. Kita jadi korban. Oh jangan mau. Kita bukan korban, kita pemenang. Kita bukan korban. Tuhan bilang itu kita lebih daripada pemenang. Masa kita jadi korban? Sudah selesai. Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Selesai. Itu kenapa kita diciptakan itu dengan kehendak bebas. Jadi kita bukan robot yang terprogram. Bukan. Makanya kita harus mengerti bagaimana kita mengenali, bergaul dengan firman-Nya, bergaul dengan Roh Kudus. Tetapi dengan kita memiliki kehendak bebas, artinya adalah bukan kita segala sesuatu itu kita atur diri kita sendiri. Makanya orang yang hidup di dalam Kristus itu yang lama udah lalu. Harusnya sudah menjadi yang baru, jadi manusia baru. Itu yang harus kita pahami. Jadi kata kuncinya itu kelahiran baru itu penting, saudara. Itu menandakan bahwa kita mau meninggalkan manusia lama kita. Menjadi manusia yang baru. Jadi tubuh yang fana dulu itu
Begitu kita menerima Kristus, ya kan, mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu benih ilahi itu tumbuh. Di situ, saudara. Itulah yang membedakan bagaimana kita membuat keputusan-keputusan untuk mengikut Kristus. Lahir baru. Penting, saudara. Sehingga kehendak bebas itu dikuasai. Nah, itu. Bahasa saya dikuasai. Oleh siapa? Oleh yang baru itu tadi. Apa sih yang baru? Rohnya. Yesus bersatu dengan kita. Kita menyatukan diri kita dengan Dia. Kita matikan daging kita. Kemudian kuasa itu, Roh Kudus itu. Nah, itulah yang harusnya menguasai semua aspek kehidupan. Nggak bisa, nggak bisa ada yang terlewatkan. Nggak bisa. Tetapi, apa yang kita lakukan dengan kehendak bebas? Nah, ini menunjukkan kualitas kasih kita kepada Tuhan dan ketuhanan Yesus dalam hidup kita. Makanya saya dalam pengajaran saya tentang jalan Tuhan, saya bilang, selama Tuhan belum menjadi raja kita, penguasa dalam kehidupan kita, sulit kita menunjukkan kualitas kasih Tuhan. Impossible, saudara. Makanya tadi berkenaan dengan Markus 12 tadi, ya kan, kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana kita mau mengasihi kalau kita tidak merasa dikasihi oleh Tuhan? Jadi kenyataan itu dulu, itu realita. Nah, saudara tinggal pilih. Makanya waktu kehendak Tuhan itu mau dilakukan oleh saudara dan saya untuk mengasihi orang yang membenci kita, untuk mengasihi orang yang maki-maki kita, itu nggak akan bisa terbukti selama realita bahwa Tuhan mengasihi kita itu nggak ada. Saudara nggak sadar di situ. Makanya Paulus itu, dia sampai bilang bahwa dia itu yang paling hina dari semua manusia. Paulus loh. Manusia lama dia tinggalkan semua. Manusia lamanya dia. Oh, dia bunuh orang. Perbuatan apa lagi kalau bukan yang paling kecil kecuali membunuh yang bernyawa? Tapi pertanyaannya apa? Dia diampuni. Dan dia mengalami pengampunan itu. Dia diampuni, makanya luar biasa. Dia bukan dari murid Yesus, dari 12 murid Yesus. Tapi dia termasuk dalam 70 murid Yesus. Semua angkat topi murid-murid Yesus sama Paulus. Jadi kembali dari kita, bagaimana kita mengekspresikan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan yang memerintah yang ada di dalam hidup kita ini. Yesus yang di dalam diri kita ini. Itu dinyatakan keluar. Karena apapun yang Tuhan inginkan, dalam artian kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu kerajaan Allah dinyatakan. Itu sudah pasti. Itu nggak mungkin enggak. Makanya karena dia menyertai kita, saudara. Hanya saja kitanya ini yang kurang dekat. Artinya kita kurang intim dengan Tuhan, sehingga kita nggak bisa apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, loh, berarti kita ini milik Kristus dong. Kita tuh punya Dia. Makanya kadang-kadang di dalam pikiran kita, yang bermain kan di area pikiran. Pada saat kita memilih segala sesuatu, itu di pikiran. Lah kalau pikiran nggak diisi firman, ya repot. Maka kita akan gampang sekali terombang-ambing. Apa yang kita lihat dengan mata, akhirnya lupa bahwa kita punya iman. Makanya bahasa saya itu bahasa yang semoga itu jemaat bisa mengerti. Dalam arti yang saya layani itu bisa mengerti bahwa iman itu kacamata kerajaan Allah. Itu iman. Jadi waktu cara kita memandang dengan iman, itu sama yang kerajaan Allah memandang. Itu kenapa kita harus hidup di dalam kerajaan Allah. Hidup
di dalam penguasaan Yesus Kristus, ketuhanan Yesus. Selama itu belum ada dan kita masih ragu-ragu, sulit kita mau berjalan. Semakin panjang perjalanan kita. Pada dasarnya kita sudah memilih, ini bagus, buat saya pilihan saya ini oke, bagus. Belum tentu. Belum tentu, saudara. Itu kenapa kita harus mengenali bahwa kita ini, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatannya Allah. Iya kan? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, kembali itu tadi rancangan Allah tadi itu. Kalau sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, bayangkan, dia sudah mempersiapkannya, rancangannya tadi itu. Tapi kita harus jujur, sebenarnya apa yang menjadi pilihan-pilihan kita, apakah itu masuk dalam rancangannya Tuhan? Nah, itu. Sinkronkan, connectingkan dengan apa yang menjadi kehendaknya yang di atas. Nah, banyak orang percaya datang sama Tuhan cuma minta terus soalnya. Nanti giliran apa yang kita minta nggak dikasih, kecewa. Orang Jawa bilang apa, pundung, mutung. Ya sulit. Makanya itu menjadi resikonya kita kan. Makanya kita harus cerdas. Bicara kecerdasan itu berbicara berpikir. Nah kalau kita melihat bagaimana, perhatikan saudara ya, kalau kan pasti teman-teman ini kan, apalagi sekarang lagi rame ini namanya diskusi, berdebat, atau apa itu wacananya, bagaimana Bible dengan kitab sebelah, dengan saudara kita yang di sebelah. Yang saya ambil kesimpulan adalah itu ada di pikirannya. Berpikirnya betul, tetapi paradigmanya yang salah. Apa itu paradigma? Kerangka berpikir. Waktu kita mau membangun sebuah rumah, berarti kan ada rangkanya dulu. Nah, itu yang mereka nggak dapat. Makanya begitu kemarin waktu dibuka semua tersingkap itu. Oh, bahasanya ini. Mereka sedih kaget. Kenapa? Karena kita terbiasa. Bagaimana firman Tuhan kita buka pelan-pelan. Oh, ayat ini terconnecting dengan ayat ini. Oh, ayat ini tuh dia maksudnya ke sini. Oh, semua ada. Bahkan Alkitab itu menjawab dengan sendirinya. Firman Tuhan itu dia jawab sendiri. Apa yang tidak ada di dalam firman, semua ada semua. Tinggal bagaimana kita mau bergaul nggak sama firmannya. Itu yang jadi masalah. Kita yang sulit mau bergaul dengan firman. Makanya kita miskin sama firman Tuhan. Bagaimana Roh Kudus mau tegur kita, sementara kita tidak punya kebenaran. Bukankah firman Tuhan itu adalah kebenaran? Makanya pada saat kita lahir baru, pertama hal yang harus kita kenali firman-Nya. Firman-Nya, saudara. Bergaullah dengan firman itu, karena dialah yang akan memberitahukan kita segala sesuatu. Mungkin buat saya yang mungkin karena terbiasa, mungkin pengajar-pengajar sini sudah terbiasa, karena terbiasa itu. Pak Pendeta Bagus, Pastor Juginsu, dia bergaul dengan firman-Nya. Nah, kalau sudah bergaul dengan firman-Nya, Tuhan tinggal nyatakan. Itu loh maksudnya. Tuhan tinggal menyatakan. Makanya pada kami semua ini, pengajar-pengajar ini, belajar mengenali firman, apa yang Tuhan katakan, kami tinggal lakukan. Begitu, saudara. Tentu ada kendala-kendala, cobaan-cobaan, rintangan-rintangan, tapi itu bukan masalah buat kami. Gitu. Kenapa? Karena kami itu mengimani Roma 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya dari semula. Kami menyadari bahwa kami dipanggil. Kami terpanggil. Dan bentuk dari panggilan kita adalah tanggung jawab. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Apakah yang Pak Pendeta Bagus dia katakan, apakah dari mulutnya? Bukan.
berbicara mengenai menyampaikan firman Tuhan, itu hatinya. Itu hatinya Tuhan. Itu kenapa apa yang keluar dari setiap hamba-hamba Tuhan itu dibenarkan oleh Tuhan. Itulah kita, makanya kalau orang nggak gaul dengan firman, enak aja tunjuk-tunjuk itu. Wah, nggak bener nih, nggak bener. Kenapa? Karena kita nggak bergaul dengan firman. Kacamatanya kita bukan kacamata kerajaan Allah. Makanya kita gampang tuding-tuding orang. Sudah saya katakan, firman Tuhan, Alkitab itu buat saudara dan saya. Bukan saya bilang, oh ini buat Pak Juginsu, oh ini buat Pak Bagus. Bukan begitu. Dan mereka yang dibenarkannya, lihat, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, Roma 8:30, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ini yang dinyatakan oleh Tuhan. Saudara, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Yang penting adalah kita bertanggung jawab. Sekalipun dalam pilihan-pilihan kita ada suatu kesalahan, back to Bible, kembali lagi ke Alkitab. Apa yang Tuhan katakan, apa yang kita renungkan. Kembali lagi, saudara, jangan takut. Nah, makanya hilangkan dulu ketertuduhan, merasa bersalah. Itu mesti dihilangin dulu. Karena area-area yang saudara bicara itu, saya salah, atau segala macam ketertuduhan, kita ini korban, itu cuma di area perasaan. Jadi kalau saya kaitkan dengan bagaimana iman kita bertumbuh, bereskan dulu mental saudara. Mental itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu yang harus dibereskan. Apakah tiga itu sudah dikuasai oleh Roh Kudus? Area jiwa itu loh. Apakah area jiwa saudara sudah dikuasai oleh Roh Kudus? Itu yang pertanyaan besarnya. Kenapa? Karena dari situlah kita akan membuat suatu keputusan hasil akhir dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan. Itu endingnya kan di situ. Walau belum terlaksana. Walaupun belum terlaksana. Dan di dalam setiap keputusan, power of decision, harus mengenali tiga hal ini. Yang pertama itu adalah kualitas kehidupan kita. Nah, kualitas kehidupan kita itu didasarkan tadi. Makanya kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, ya, kita mengenali firman-Nya, bergaul dengan kebenaran firman, maka akan berubah kualitas kehidupan kita. Dari apa? Dari keputusan-keputusan yang kita buat. Dan keputusan itu bukan keputusan yang pakai toa, dicorong-corong, saya begini, bukan. Tapi keputusan yang diambil dari perenungan firman Tuhan. Kembali lagi ke situ. Back to basic. Enak loh saudara. Hanya kita dengan Tuhan. Nggak ada ketertuduhan. Kalau sama Tuhan itu nggak ada ketertuduhan. Kenapa? Yang penting kita mengaku. Jujur datang sama dia. Kan sudah belajar ya bagaimana kita berdoa kan. Saudara-saudara kan sudah saya pernah kasih pelajaran itu kan. Apa itu doa. Itu namanya back to basic itu. Kemudian kualitas kekinian sekarang. Ingat loh saudara ya. Kekinian kita itu adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita buat di masa lalu. Nah, loh. Ya, jangan salah, yang sekarang kita hadapi, yang sekarang kita alami, itu hasil dari keputusan yang kita buat di masa lalu. Tuh, kualitas kita sekarang ini. Pertanyaannya kembali, apa yang kita putuskan di masa lalu? Itu yang akan menentukan di masa depan. Jadi kita akan bisa, itu namanya, bagaimana kita memutuskan, memiliki kualitas masa depan kita. Ditentukan oleh keputusan-keputusan yang saudara buat sekarang. Sekarang saudara buat keputusan apa? Seperti itu. Sampai di sini paham, saudara? Sampai di sini mengerti? Paham, Pak. Paham ya?
Iya. Paham ya? Nanti udah selesai ini kita langsung aja bagaimana langsung ke kehidupan saudara, bagaimana dalam hal memilih keputusan-keputusan. Tetapi secara generalnya ini yang kita harus perhatikan. Jadi saudara harus ketahui bahwa sekarang yang saudara hidup sekarang ini itu hasil dari keputusan yang lalu. Entah keputusan yang 2 hari lalu, 1 minggu, atau 1 bulan, 1 tahun. Saya waktu saya menikah itu umur 34, sudah terlalu tua, terlambat. Di 2007 saya menikah itu. Saya menikah di 2007, padahal apa yang saya buat itu keputusannya pada saat waktu saya keluar SMA. Apa keputusan waktu saya keluar SMA? Saya mau cari pasangan hidup saya tuh yang putih. Ya, Chinese lah, gitulah. Bayangkan saudara, 92 sampai 2007, berapa puluh tahun. Terlaksana nggak? Terlaksana. Banyak pilihan ya Pak ya soalnya. Benar, banyak pilihan, nggak masalah, banyak pilihan. Tapi keputusan yang saya buat itu di tahun 92. Itu keputusan saya buat. Alasannya kenapa? Padahal alasannya sepele loh, nggak firman Tuhan banget sih. Alasannya apa? Memperbaiki keturunan. Coba, alasannya saya buat cuma begitu. Simpel ya Pak ya. Simple. Saya nggak kenal, saya bukan orang yang religius gitu. Betul, Kristen KTP, yes. Nah, saya baru bertobat tahun 2000 kok. Tapi di mana saya menghadapi apa yang disebut dengan perjalanan suatu kehidupan itu tidak mudah, memang. Dari situ saya berjibaku, bekerja keras. Bahkan kuliah juga saya cari duit sendiri. Makanya nggak minta sama orang tua, makanya orang tua kan bingung. 93 saya ke Jogja, cuma dikirimin 2 bulan. Selebihnya dulu kan zaman wesel ya. Selebihnya itu balik lagi weselnya ke rumah. Jadi mami saya marah-marah. Ini anak ini udah kaya begitu, kayak mendadak apa? Dapat lotre gitu ya Pak. Ya itu makanya karena saya sudah bekerja waktu itu. Jadi saya kerja, saya juga ikut kuliah, ya bayar sendiri. Nah itu dari situ. Padahal jujur loh saudara, saya belum begitu. Saya Kristen, ke gereja. Tapi pribadi mengenali Tuhan secara pribadi itu belum, saudara. Nanti tahun 2000 baru. Ya, mengerti ya saudara ya? Makanya kualitas kekinian kita, itu apa yang keputusan-keputusan kita buat di masa lalu. Jadi begitu saya menikah itu, begitu saya punya anak, saya juga buat keputusan juga untuk anak-anak saya. Dan saya terima hasilnya sekarang. Seperti itu. Itulah kehidupan. Nah, kalau sudah kenal di dalam Kristus, yang Tuhan inginkan dari kita adalah konsisten. Konsisten. Karena iman tanpa perbuatan percuma. Percuma. Nah, lihat bagaimana kita lihat ada apel Malang, ada apelnya Meta. Aduh, apel Washington ini. Waduh, ekspor ini. Bagaimana kita memilihnya? Dan inilah doaku, Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Nah, pengetahuan yang benar, kembali lagi pengetahuan yang benar. Dari mana kita mau tahu pengetahuan yang benar dari mana? Kalau tidak kembali lagi ke firman Tuhan. Ya kan? Dan segala macam pengertian. Siapa yang mengajarkan supaya kita bisa mengerti firman Tuhan? Cuma Roh Kudus. Cuma kita tuh nggak mau gitu loh. Makanya waktu kita bersaat teduh, kita yang menentukan 5 menit, 10 menit, ada cukup. Nah, gimana Roh Kudus mau ngasih pengertian kalau kita aja sudah menentukan waktunya? Ya, toh? Makanya merenungkan firman itu, saudara. Setelah apa yang kita baca di dalam firman, mulailah belajar untuk merenungkan. Tergambar di dalam pemikiran kita. Makanya jangan takut untuk berimajinasi di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Disitulah nanti kuasa Roh Kudus itu bekerja. Membereskan pikiran-pikiran kita yang nggak bener. Yang nggak bener tuh.
Makanya kesadaran kan biasa seperti itu kan, setelah kita merenungkan kan? Iya ya, salah saya kemarin ngomongnya nggak enak nih, gitu. Nah kalau gitu, ampun itu kan. Bertobat bukan bertobat yang kekafiran ya, bukan bertobat yang yang saya bilang bahwa pertobatan yang satu kali itu mengaku, bukan itu ya. Tapi di dalam kehidupan kekristenan itu kita harus melakukan pertobatan hari demi hari. Itu yang lebih menajamkan kesadaran kita. Bertobat aja, Tuhan ampun. Saya nggak bisa maafin dia. Ampuni saya tuh. Gitu. Kemudian apa? Masih susah nih ngelakuinnya nih. Aduh masih berat nih kan. Karena perasaan. Aduh kalau saya begini nanti dia mau nggak ya maafin saya. Aduh kalau saya kalau tapi selalu begitu di otak itu. Enggak, lakukan saja. Karena pada saat Anda melakukannya itu Tuhan yang melakukannya. Memang Anda nggak bisa. Hanya butuh Tuhan kan. Biarkan, izinkan dia bekerja. Izinkan dia melakukannya. Percayalah saudara. Dia melakukannya apa yang ada dalam iman saudara. Apa yang saudara imani? Percaya kan? Kalau segala sesuatunya itu akan baik. Segala sesuatunya akan benar. Kan pengetahuan yang benar. Kita mengetahui Tuhan di dalam diri kita. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, itu dia yang lakukan. Dia yang bertanggung jawab. Bukan saudara, bukan. Dia yang bertanggung jawab. Cuma kita ini, kembali, daging masih kuat. Tidak mau menyerahkan hidup kepada Yesus. Hanya cuma perkara-perkara telinga yang mendengarnya yang mungkin benar apa tidaknya kita juga nggak tahu. Makanya selalu membangun hubungan dengan Tuhan dalam firman Tuhan. Ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Lihat, apa yang baik. Supaya kamu suci. Tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah, kalau pemahaman bahwa apa yang mau kita lakukan itu semua Tuhan yang lakukan. Karena begini saudara, kebenaran yang hakiki adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan, itu keluar dari pribadi Yesus yang ada di dalam diri kita. Itu makanya saudara, dengan gampangnya saudara begini, tidak ada yang mustahil, betul kan, di hadapan Tuhan. Enak ngomongnya, coba lakukan. Omong doang. Kata-katanya enak gitu, kalau apalagi Pastor Jugin sih yang bilang itu tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita berapi-api, tapi pada saat kita sendirian mau melakukan itu, sabar, ntar dulu. Selalu ada perhitungan. Tetapi kita tidak mengembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, lakukanlah. Penuh dengan buah kebenaran. Lihat tadi saya sudah bilang, yang dikerjakan oleh siapa? Oleh siapa saudara? Yesus Kristus. Untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi semua yang saya bilang, makanya begitu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan, lakukanlah. Makanya kita melekat sama Kristus, nempel sama pokok anggur yang benar. Akhirnya apa? Buahnya benar. Buahnya kebenaran. Itu nggak bisa ditipu itu. Kemuliaan Tuhan tuh nggak bisa ditipu, nggak bisa. Karena di ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci. Memilih apa yang baik. Buat kita mungkin baik, tapi pada saat kita menaikkan perkataan kita bertanya-tanya, bergaul dengan Roh Kudus, kita mendiskusikannya dengan Roh Kudus, itu supaya kita tuh suci, nggak tertuduh tadi. Kudus kan? Suci itu kan kudus. Dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi supaya kita bisa tahu, waktu kita memilih, kita tahu bahwa itu salah dan benar. Lakukan saja. Namanya murid itu kalau salah ya wajar lah. Salah, oke. Beresin, cepat beresin. Harus cepat diberesin. Kalau nggak diberesin, dia numpuk nantinya. Udah numpuk-numpuk, kita nggak tahu mana yang benar nantinya.
Oke saudara, itulah pentingnya Yesus hidup di dalam kita. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bukankah kita mau segala sesuatunya itu benar di hadapan Tuhan? Karena kebenaran dan hidup yang penuh dengan buah kebenaran adalah hasil dari pilihan yang tepat. Kita memilihnya dari mana? Kalau tahu itu benar apa tidaknya. Saya sudah bilang kan, dia itu ada progres nantinya. Lah kita manusia ini kan pengennya cepat hasil. Tapi tidak mau proses. Selalu begitu. Pengen tahu hasilnya. Tapi prosesnya tidak mau. Begitu dihadapan dengan proses, mulai AIU lama, jadi lama. Yang harus kita bisa cepat. Kenapa? Karena kita nggak mau sakit, nggak mau menderita. Nah, kebenaran salib itu udah nggak ada. Kita nggak memandang salib. Penderitaannya sudah kok, Tuhan sudah ini. Artinya adalah pencobaan-pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita sehari-hari itu pencobaan biasa. Itu pencobaan biasa supaya saudara terbukti apakah saudara ada Yesus, ada firman di dalam hidup saudara apa tidak. Ujian datang, makanya anak-anak sekolah itu, ya ibu kan semua tahu, ibu kan pernah sekolah kan. Kenapa ibu diuji? Kan gitu, supaya kita tahu bahwa kita ini belajar apa tidak. Kan itu kan maksudnya. Apa yang menjadi pelajaran kita di kelas 1 sampai kelas 6 akan ujian Eptanas zaman dulu itu. Namanya Eptanas. Evaluasi belajar tahap akhir nasional. Eptanas itu diuji itu. Benar nggak di kelas 1 sampai kelas 6? Nah, jangan-jangan cuma apa namanya di katrol aja nih nilai-nilainya. Mungkin karena kasihan, mungkin karena kita berprestasi, mungkin cuma katrol. Ada ujiannya, begitu juga SMP, begitu juga SMA, dan ujian itu datang pada kita. Itu sudah ketentuan itu. Semua sekolah begitu. Supaya apa? Berkualitas apa tidak? Saya sebagai murid. Saya sebagai anak SMA, saya berkualitas tidak. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ujian harus ada untuk membuktikan kamu benar nggak? Ada kemuliaan Tuhan nggak? Makanya datang itu ujian. Tetapi kembali yang menjadi akar pokok masalahnya ada dalam pikiran kita. Kita lebih suka kita lebih suka apa yang kita lihat dengan mata yang wah ini nggak mungkin. Ya sudah, kalau nggak mungkin dalam nama Yesus nggak akan pernah jalan. Nggak akan pernah jalan sudah. Oh, udah nggak mungkin kok. Perkataan yang keluar itu kan nggak mungkin. Padahal kita sudah tahu, kita sudah lahir baru, kita percaya kuasa Roh Kudus. Tapi apa yang kita hadapi dengan mata kita? Nah, kita lebih mengandalkan pikiran kita, bukan? Pikiran kita kan, hasil dari pergaulan, hasil dari dengan lingkungannya kita. Semua ada di pikiran kita. Itu kenapa saya selalu menyarankan, saya selalu bergaul dengan firman. Makanya komunitas saya itu, syarat untuk menjadi ketua di komunitas saya, ketua sanggar saya itu cuma satu, firman Tuhan. Itu aja. Nggak ada tuh. Mesti ini bla 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 dites dulu, nggak ada. Firman Tuhan. Itu kualitasnya dari sanggar yang sanggar Tehila itu. Komunitas yang saya lama buat di situ. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kebenaran, kesempurnaan, dan hidup yang penuh dengan buah kebenaran, itu ada hasil pilihan yang tepat. Mana yang good choice, mana yang bad choice. Pilihan yang baik dan mana yang pilihan yang buruk. Makanya kita harus tahu kebenaran di dalam Roma 12 ayat 2. Ini berulang-ulang, banyak sekali hamba Tuhan untuk dia melepaskan firman ini. Tapi apa sih yang kita sadari dari firman ini? Apa yang kita sadari dari Roma 12 ini? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lah bagaimana kita dalam kelakuan kita kok sama dengan orang dunia? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Kecerdasan memilih itu ada di membedakan. Cerdas dalam memilih, tahu membedakan.
mana kehendak Tuhan, mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau ini menjadi tolak ukur di dalam pikiran kita, di dalam setiap keputusan-keputusan kita, saya jamin hasilnya berbeda, saudara. Makanya andalkan firman. Bukan pemikiran hebatnya kita, seberapa tinggi kita sekolah. Bukan itu yang menjadi tolak ukur. Bukankah firman Tuhan ya dan amin? Sehingga kamu dapat membedakan. Kita nggak bisa bedain karena kita nggak bergaul dengan firman Tuhan. Agenda kita yang lebih banyak diutamakan ketimbang agendanya Tuhan. Padahal di awal saya sudah bilang, rancangan. Kalau sudah rancangan, makanya manusia bilang kan, manusia-manusia yang dalam artian yang belum kenal Tuhan, itu kok cuma rancangannya, kan mau jalannya, mau tuntunannya. Lah kalau kita pegang aja rancangannya, berarti rancangannya itu. Apa rancangannya? Damai sejahtera. Bagaimana kita bisa damai sejahtera? Kalau perkataan Yesus damai sejahtera, tinggalkan bagimu aja, kita nggak percaya. Makanya ada masalah gini, kita udah gonjang-ganjing dulu, udah gerasak kerusuk dulu, udah aduh dulu. Iya kan? Bagaimana pemikiran saudara selama ini? Apa yang saudara bangun dengan firman Tuhan? Dan apa yang Tuhan katakan? Sehingga pada saat kita dirubah oleh firman kebenaran, kemampuan membedakan, menentukan kualitas dari keputusan kita. Jadi kita membedakannya karena firman Tuhan, saudara. Berdasarkan pergumulan kita, ya kan, bagaimana kita mengandalkan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, pribadi kita, di dalam kita, itu menentukan kualitas dari keputusan kita. Tapi kan orang nggak begitu, Pak Eon. Iya, saya juga tahu. Saya juga tahu. Karena orang tuh maunya begini, boleh atau tidak, atau benar atau salah. Makanya saya pernah kan melepaskan ini kan, kalau pendekatan kita cuma salah dan benar, saya pastikan salah. Yes. Kalau pendekatan kita, bagaimana konsep berpikir kita hanya cuma benar dan salah, udah salah dan. Karena firman Tuhan nggak bilang gitu. Segala sesuatu, 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna, toh. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dua kata ini saja. Apakah dia berguna, apakah dia membangun. Itu menjadi pertimbangan kita. Jadi kita tidak segampang sekali, oh kamu salah. Tiur, nggak bisa kayak gitu, Tiur. Nggak boleh kayak gitu. Nah, bukan begitu. Anak saya mau beli sesuatu. Yang saya pikirkan adalah berguna nggak buat dia. Saya sebagai bapaknya nih. Apalagi Keru udah mulai besar kan, jadi dia tahu permintaan apa untuk dirinya. Yang paling gampang itu pulsa. Kalau udah bicara pulsa, ampun, anak-anak sekarang. Apalagi udah anak-anak yang punya game-game itu. Wah, itu ngucur udah kayak bapaknya itu kayak direktur mana gitu. punya gaji besar. Nggak begitu. Makanya saya ajarkan dia supaya berhemat. Dalam artian ada dia harus bijak. Jadi kalau ada data sekian ya sudah, silakan mau tabung atau apa ya silakan. Sehingga apa yang menjadi kesenangannya dia di usianya dia, itu dia bisa penuhi, tapi dengan tanggung jawab. Makanya waktu saya tunjuk ayat ini sama anak saya itu, iya Keru nggak bisa Keru meminta mau apa enggak, tapi Keru belajar supaya apa yang Keru minta itu dia berguna. Kalau di bahasa kami kan lebih enak kata berguna, apa faedah itu kan terlalu udah bahasanya udah bahasa lain lagi. Sebenarnya fungsinya sama. Karena dia kalau di sini bilang bahasa hari-hari kan ada DP guna, bermanfaat maksudnya. Dan itu membangun. Jadi begitu saudara ya, kita belajar ini supaya bagaimana kita memilih, karena ini akan selalu dibawa di dalam kehidupan saudara masing-masing. Pasti itu. Seperti tadi yang saya sudah bilang, kualitas pikiran seseorang itu akan menentukan
Menentukan apa? Makanya pikiran seseorang itu akan menentukan apa? Kualitas pilihannya. Apa yang dia pilih? Itu kenapa Roma 12 penting sekali, saudara. Bisa membedakan mana Tuhan, mana dunia. Karena apa yang Tuhan ingin kita lakukan, itu untuk kerajaannya, bukan untuk kita, saudara. Bukan. Untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Nah, pikiran yang terus diperbaharui lewat pewahyuan adalah cara bertumbuh dalam kecerdasan roh hati kita. Bersyukur kita. Bersyukur di komunitas ini memiliki pengajar-pengajar yang mengasihi saudara dan saya. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bersyukur loh, saudara. Nah, kemudian kendalanya itu apa sih sampai kita nggak bisa seperti itu? Nggak bisa kita punya kualitas. Ini kan kendalanya, karena kegelapan membuat seseorang sukar untuk membedakan. Makanya dia ngeraba-raba. Kira-kira, apalagi saya biasanya bahasanya tuh ini, asumsi. Saya selalu menggunakan bahasa itu. Kita lebih suka berasumsi, bersenang-senang di dalam pemikiran yang dihasilkan bukan dari firman. Tetapi bagaimana kita berasumsi. Nah, itu. Padahal belum tentu apa yang kita asumsikan dia benar. Belum tentu. 2 Korintus 3 ayat 15-16. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik, nah lihat, hati seseorang berbalik kepada Tuhan, makanya berbalik dulu. Maka selubung itu diambil dari berbalik kepada Tuhan. Kalau saudara, Bapak Ibu, saya sering sekali memberitahu di dalam Lukas 15 itu mengenai anak yang hilang. Pelajari, saudara. Sebetulnya itu flashback-nya kita untuk kita kembali kepada Bapa di sorga. Dalam artian pemikirannya. Kalau kita bisa merenungkan mengenai anak yang hilang, saudara kan tahu ceritanya. Di awal tuh nggak enak sampai minta warisan bla bla bla. Tapi pada saat dia memakan ampas babi itu, kemudian dia menyadari. Artinya dia menyadari, kemudian apa? Dia berbalik. Dia mau berbalik kepada Bapa. Itulah kita. Makanya kalau kita yang sudah mengenali firman Tuhan, berbalik cepat. Salah, ya, semua kita nggak mungkin lepas dari salah. Tapi kuncinya adalah berbalik kepada Tuhan. Berbalik lagi. Tuhan ampun ini, Tuhan minta ampun. Ngaku aja. Cila, ngaku aja. Ngaku susah. Ngaku aja susah. Ya itu bikin kita jadi susah, karena kita nggak mau mengakui kesalahan-kesalahan kita. Selanjutnya, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Perhatikan ini, saudara. Saya akan ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Jika saudara ingin mengetahui apa yang dikehendaki Allah dari saudara, jadi tanyakanlah kepadanya. Maka ia akan memberitahukannya kepada saudara. Ia selalu, bayangkan kata ini, ia selalu bersedia. Artinya standby kan Tuhan kita itu. Memberikan kebijaksanaan dengan limpahnya kepada semua orang yang memohonkannya. Ia tidak akan merasa kesal karenanya. Makanya ngobrol dengan diri sendiri di mana Tuhan hidup di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, itu udah natural, saudara. Itu jadikan hal-hal yang natural, berkata-kata dengan apa yang di dalam kita. Saya lebih suka membangun yang di dalam daripada kita dengerin yang dari luar. Makanya komunitas ini belajar untuk bagaimana firman itu bekerja dalam kehidupan kita. Ya berkata-katalah di dalam. Ngobrol, gaul, itu yang saya bilang gaul sama Roh Kudus. Dia dengar.
Dia tahu apa yang kita inginkan, dia tahu. Sehingga kita dengan gampangnya Roh Kudus itu menuntun kita. Karena kita dulu yang sudah menyatakannya kan, kita dulu. Wah ini nggak benar nih, wah ini kalau saya ambil ini enggak. Kalau saya ambil jalan ini enggak dulu. Makanya minta, di dalam pengetahuan, kalau di dalam komunitas saya itu saya ajarkan, di dalam pengetahuan itu selalu menggunakan 3 hal. Yang pertama itu informasi. Orang itu dalam membangun sebuah kerangka berpikir, paradigma pengetahuan itu selalu dari pertama informasi, yang kedua kebenaran, yang ketiga hikmat. Nah, informasi ini kan selalu kita balas dengan apa? Begitu kita terima informasi, asumsi dulu ya di dalam pikiran kita. Itu enggak masalah, itu wajar-wajar saja, itu normalnya. Tetapi kita harus tahu ada step yang kedua namanya kebenaran. Nah, bicara kebenaran, kebenaran apa di dalam pemikiran kita? Harusnya kan firman Tuhan. Bagaimana kita kebenaran kita berdasarkan orang ini begini, itu kayaknya ibu itu tuh kayaknya ngomong itu deh kayak kemarin ini. Aduh enggak kok, bapak itu kemarin juga bapak itu ngomongnya lain loh. Apa yang di dalam pikiran kita tuh semua berdasarkan dari luar, makanya jadinya nggak seimbang. Begitu diperhadapkan dengan kebenaran, akhirnya kita keliru. Karena kebenaran yang hakiki, yang sejati, firman Allah yang hidup, itu kebenaran. Jadi kalau buat teman-teman yang masih bolong-bolong, baca firman, saya cuma kasih tahu, halo, sadar, cepatlah sadar. Cepat dia sadar, balik lagi ke Tuhan. Iya kan? Lah kalau keintiman saja saudara sudah Senin Kemis, ya nggak ada salahnya dong kalau Senin Kamis juga hasilnya. Dan itu di dalam keseharian itu yang kita harus mengandalkan firman Tuhan, sehingga pemikiran kita diubahkan, sehingga kita tahu membedakan. Nah, bagaimana mau diubah? Begitu kepepet baru kita mau datang ke firman-Nya. Begitu sampai di kebenaran, inilah yang menentukan bagaimana kita harus bertindak, bereaksi, merespon. Di dalam kebenaran saja kita masih ragu, Yakobus 1 ayat 5. Kekurangan hikmat, minta. Kan hikmat ujungnya. Padahal, waktu Tuhan memberikan hikmat itu, bukan cuma satu masalah yang kita bisa selesaikan, tapi bisa berbagai masalah yang lain bisa selesaikan. Hanya cuma satu hikmat. Itu karena apa? Dengan kerendahan hati kita memintanya kepada Tuhan. Meminta hikmat. Jadi saya berharap, keinginan saya, harapan-harapan saya, saudara bergaul dengan Roh Kudus dalam keseharian, dalam kondisi apapun. Yang di dalam saudara itu penting loh. Roh Kudus berdiam di dalam saudara. Rugi kalau nggak diajak ngobrol. Salah saudara sendiri. Karena kepentingan kerajaan Allah seharusnya menjadi dasar dari setiap pilihan kita. Waktu kita memilih ini, memilih itu, tujuannya adalah kerajaan Allah. Itu tujuannya. Semua pilihan kita, semua harus kembali kepada kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang dibilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jadi inti dari pengajaran saya dari awal dengan rancangan bla 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 bla, itu kita sedang mencari kerajaan Allah. Kita memberikan yang terbaik untuk kerajaannya dan kebenarannya. Kebenarannya adalah bagaimana firman Tuhan itu sudah mendarah daging, dalam artian sudah kita menjadi sebuah kebiasaan kita. Karena kalau kita dalam naturalnya kita, dagingnya kita butuh makan satu hari 3 kali makan, ya sama, roh kita juga gitu dong. Ayo bikin keseimbangan, sama dong. Lah ini kita sudah makan secara jasmani, 1 hari 3 kali makan, tapi nanti saya mau makanan rohaninya Senin, kalau enggak sampai Kamis gitu, kalau enggak akan bolong-bolong lagi, nggak seimbang. Makanya begitu ada godaan, ada cobaan, gampang jatuh. Tubuhnya sih nggak jatuh, tapi mentalnya dia jatuh. Pasti itu.
Itu sudah pasti, nggak bisa ditipu. Makanya saya bilang, kemuliaan Tuhan tidak bisa ditipu. Nah, pada akhirnya Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembalilah back to basic. Apa yang paling penting buat Tuhan? Kemuliaannya. Dan ingat, kemuliaan yang Tuhan miliki diberikannya kepada kita. Dikembalikannya. Supaya kita memiliki kemuliaan Allah. Kenapa? Karena kita mau melakukannya untuk Dia. Karena segala sesuatu dari Dia, kemuliaan dari Dia. Oleh Dia, kepada Dia. Semua apa yang Dia punya, kita kembalikan kepadanya. Sampai di sini pengajaran saya berharap apa yang menjadi menentukan bagaimana saudara untuk memilih dan segala sesuatu kembali kepada kecerdasan saudara. Artinya berpikir. Makanya kita berbeda dengan umat sebelah. Kalau kita itu bukan saja berpikir, tetapi kerangka berpikirnya itu. Kalau kerangkanya bukan firman Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita? Karena waktu kerangka dibangun, Roh Kuduslah yang membuat bangunannya. Mau jadi apa nih? Tingkat 1 kayak, bangunan tingkat 2 kayak, tingkat 3. Nah, kalau umat sebelah nggak bisa. Makanya cuma berpikir toh. Tapi kerangka berpikirnya tumpul, buta. Ya, itu yang membedakan. Itu yang membedakan bahwa kita tuh lebih cerdas. Karena firman Tuhan, kebenaran itu selalu kembali lagi untuk siapa yang memiliki kebenaran. Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini. Sehingga roh Tuhan ada dalam kami. Dan kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami belajar untuk membuka hati kami dan pikiran kami untuk kami selalu diubahkan oleh firman-Mu yang hidup. Karena itulah hidup kami. Kami tahu ada banyak kekurangan di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya kami memiliki iman di dalam Engkau ya Yesus. Sehingga kuasa dari Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini, malam ini, kami diubahkan kembali. Bagaimana firman-Mu yang hidup itu selalu memberikan hal-hal yang baru, menyegarkan kami, sehingga kami hidup, kami boleh terus memuliakan nama Tuhan, di dalam keseharian kami, di dalam perkataan kami, tingkah laku kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Firman yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua di sini. Inilah yang menguatkan kami dan terus kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, Bapa yang baik. Haleluya. Amin.